Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Nafisa Zakira. Welcome to my next project. Jadi di sini aku bakal jelasin tentang ini, yaitu di sini kita bakal membahas tentang aplikasi yang buruk, yang kurang baik, dan aplikasi yang bagus banget. Di sini aku pilih Pinterest ya guys, karena ya nanti aku jelasin. Dan untuk aplikasi yang kurang baiknya aku pilih NGL. Gimana saya cara bacanya ya gitulah. NGL link. Nah, mari kita bahas satu-satu. Kenapa aku memilih mereka? Karena di sini aku akan menjelaskan tentang aplikasi mana yang dipandang baik dan mana yang dipandang buruk. Dan yang kedua, aku akan menjelaskan kenapa aplikasi tersebut dinilai baik dan buruk oleh banyak orang. Ya kan? Kalian suka Pinterest kan? Ya, aku juga suka. NGL tuh ternyata punya sisi gelap, guys. Ya, sini aku jelasin. Nah, nih, good application. Yang pertama tuh adalah Pinterest. Jadi kenapa aku memilih Pinterest? Karena Pinterest itu menarik banget karena berbeda dengan media sosial lain. Ya dong. Kalau aplikasi lain biasanya fokus ke status, chat, atau update kehidupan. Pinterest ini lebih mirip ke papan inspirasi digital. Yang membuatnya menarik yaitu yang pertama tuh adalah visual first, yaitu isinya tuh dominan gambar, foto, atau ilustrasi yang indah. Jadi pas kita buka langsung terasa deh seperti kayak galeri inspirasi gitu. Yang kedua tuh ada koleksi pribadi atau board. Jadi kamu bisa nyimpan gambar atau ide sesuai kategori. Misalnya kamu tuh suka lihat desain-desain kamar, kamu bisa simpan. Atau resep, kamu bikin makanan apa gitu bisa disimpan juga. Outfit atau quotes, rasanya kayak punya scrapbook digital. Ih, keren banget. Terus dia punya mesin pencarian ide. Jadi Pinterest tuh punya sistem pencarian visual yang kuat. Misalnya kalau cari dekorasi minimalis, hasilnya bukan cuma tulisan tapi gambar-gambar yang detail. Terus yang keempat tuh personalisasi. Jadi semakin sering kamu simpan dan like Pinterest, makin paham selera kamu. Jadi feedmu itu bakal terasa personal banget. Nah, yang kelima itu sumber idenya kreatif. Banyak dipakai untuk cari inspirasi desain, masakan, fashion, illustration, fotografi, sampai perencanaan acara wedding, ulang tahun, dan lain-lain. Nah, yang terakhir tuh, Pinterest tuh adalah mood booster. Terutama bagi aku suka banget buka Pinterest. Jadi kalau udah bosan buka WhatsApp karena nggak ada yang ngechat atau Instagram udah bosan, aku bakal beralih ke Pinterest, guys. Karena isinya tuh banyak banget visual estetik dan Pinterest bisa bikin santai dan memberi semangat baru, mirip kayak baca majalah penuh gambar gitu guys, keren banget. Nah, tadi kan udah aku jelaskan, kita lanjut ya. eh jadi ini penjelasan
Penjelasan umum nih tentang Pinterest. Jadi Pinterest itu adalah aplikasi berbasis gambar yang jadi ruang kreatif untuk mencari, menyimpan, dan mengatur inspirasi. Mulai dari desain rumah, fashion, resep, sampai ide seni, semua tersaji dalam bentuk visual yang menarik. Dengan papan koleksi atau boards, setiap pengguna bisa membuat galeri impian mereka sendiri. Pinterest bukan sekadar media sosial, tapi mesin pencarian ide yang personal, estetik, dan selalu penuh dengan kejutan baru. Ya kan guys? Iya. Kita lanjut. Gitu. Nah, kita beralih ke bad application. Kalian tahu aplikasi ini kan? NGL. Awalnya tuh aku benar-benar tertarik dengan aplikasi ini karena dia tuh aplikasi yang mengirim pesan-pesan yang anonimus yang nggak diketahui siapa pengirimnya gitu. Jadi aku tuh sebenarnya awalnya tuh penasaran kira-kira apa ya yang orang katakan tentang aku. Makanya aku tuh download aplikasi ini untuk mencari tahu ya agar orang bisa menjelaskan tentang diri aku tanpa aku mengetahui tanpa aku harus mengetahui siapa pengirim tersebut gitu guys. Nah, tapi di sini aku akan jelasin tentang why I don't like this application so much. Pertama, kalian tahu nggak kalau beberapa atau mungkin hampir semua pesan yang kalian terima itu adalah pesan palsu dari bot. Banyak pesan yang sebenarnya bukan dari orang asli tapi dibuat otomatis. Dibuat otomatis oleh tim atau aplikasi NGL. Akhirnya kita tuh bingung mana pesan asli dari teman dan mana yang cuma pancingan yang bikin kita tuh semakin tertarik sama aplikasi ini. Jadi dia tuh membuat ilusi guys, karena pesan bot itu dicampur sama pesan asli. Kita jadi terkecoh dan mikir kalau banyak yang ngirim, padahal kenyataannya hanya sesedikit itu. Nah, itu adalah taktiknya aplikasi ini, yaitu uh, dengan mengirimkan pesan-pesan tersebut, tapi kita kan nggak tahu kan siapa yang ngirim. Jadi dia tuh juga memiliki pancingan, yaitu kita bakal dia tuh bakal mancing kita untuk memakai aplikasi Angel yang premium. Jadi kita tuh harus bayar guys gitu, karena NGL ini kan suka ngasih notifikasi atau pesan palsu supaya kita penasaran lalu diarahkan buat beli NGL premium. Waktu itu aku belinya seharga 16.000. Ya sih, nggak mahal-mahalan ya, tapi itu kan nggak guna banget, please. Jadi ternyata janji fitur yang premium tersebut kurang jelas karena katanya kalau premium kita bisa tahu pengirim pesan, tapi faktanya nggak dikasih tahu identitas asli secara detail. Jadi rasanya kayak ditipu karena nggak sesuai ekspektasi. Dan akhirnya kan itu bikin kesal dan nggak nyaman kan. Ya sebenarnya alih-alihnya itu seru, kadang malah bikin bad mood karena kita merasa dibohongi dan nggak transparan. Jadi wajar banget kalau kamu merasa kesel. Aku juga, karena ya seolah-olah aplikasi itu lebih fokus cari keuntungan daripada bikin pengalaman jujur buat penggunanya. Ya gitu penjelasannya guys. Terus next, ini penjelasan umum tentang NGL Link. Jadi aplikasi NGL Link itu kerap menampilkan pesan palsu dari bot yang bercampur dengan pesan asli gitu, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, aplikasi ini sering memancing pengguna untuk membeli fitur-fitur premium yang aku bilang tadi.
namun tetap tidak memberikan informasi jelas mengenai identitas pengirim pesan. Hal ini menimbulkan kekecewaan karena terkesan tidak transparan. Nah, kesimpulannya, Pinterest Pinterest ini menonjol dalam memberikan ide-ide kreatif serta pengalaman visual yang personal. Sedangkan NGL Link memiliki keterbatasan terutama terkait pesan palsu dan fitur premium yang tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, diperlukan sikap kritis dan selektif dari pengguna agar dapat memperoleh manfaat optimal dari aplikasi yang digunakan. Dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap aplikasi memiliki sisi positif dan negatif. Pinterest menawarkan keunggulan sebagai sumber inspirasi visual yang kreatif dan personal, sehingga mampu memberikan pengalaman menyenangkan bagi penggunanya. Sebaliknya, NGL Link menghadirkan kelemahan berupa pesan palsu dan transparansi yang rendah, sehingga menimbulkan kekecewaan. Gitu guys, gitu. Oke, thank you for watching guys. Makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.